Hujan turun deras. Langit memerah seolah dilumuri darah. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, tak terhitung jumlahnya. Di tengah pemandangan mengerikan itu, seorang pria masih berdiri dan menyangga tubuhnya dengan pedang, menggenggam pedangnya erat. Ia memandang rekan-rekannya yang telah tewas, tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa, menumpuk bagaikan bukit. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar, membuat pria itu terkejut. Ia segera menoleh ke belakang dan mendapati seekor raksasa yang ia kalahkan belum mati. Raksasa itu tepat di bawah kakinya. Sang raksasa Ahayute. Raksasa itu telah muncul di kekaisaran 20 hari yang lalu, menyebarkan kekacauan tanpa alasan yang diketahui. Ia adalah salah satu dari 3 raksasa terakhir yang masih hidup. Pria itu menginjak wajah raksasa itu dengan keras, menekannya ke tanah, lalu berkata dengan suara dingin, "Karena dirimu, setengah kekaisaran berubah menjadi pemakaman. Tapi kenapa kau masih hidup?" Dengan napas berat, Ahayute menjawab, "Tenang saja, karena sebentar lagi aku akan tiada." Ahayute akan segera pergi ke sisinya. Pria itu mencibir. "Bagus," katanya, "karena teman-temanmu yang sudah mati duluan pasti menunggumu di sana." Sambil tersenyum miris, pria itu menambahkan, "Temanmu yang satu mati terkena serangan Red Dragon, dan yang satu lagi disegel oleh seorang tua bernama Lorehon. Apa kau sudah paham, dasar brengsek?" Sambung pria itu, nada suaranya penuh kemarahan yang ditahan. Namun, raksasa itu kembali membuka mulutnya. "Jangan menutupi kebenaran dengan kebohongan sia-sia itu, wahai yang kuat. Anak-anak bintang membagi indera mereka satu sama lain. Kami tahu bahwa musuh kami pun telah terbantai bersama kami. Itu berarti manusia kuat seperti dirimu tidak lagi dibutuhkan di sini." Pria itu terkekeh. "Hah, aku masih hidup begini. Jadi, apa maksud ucapanmu barusan?" Ahayute menghela napas panjang, lalu berkata, "Jangan sombong. Aku tahu nyawamu sudah semakin menipis. Seandainya kau menyadari kemampuanmu lebih awal dan berlatih dengan keras, kau pasti akan menjadi penghalang besar bagi harapan yang kami dambakan." Mendengar ocehan itu, pria tersebut menjadi geram. Ia mendekat, menatap tajam, lalu berkata, "Oke, meski kau tidak mengatakan apapun, aku sendiri sudah tahu. Hidupku memang menyedihkan. Jadi, tutup mulutmu dan matilah." Namun Ahayute sempat berbisik lagi, "Kau adalah manusia yang hebat. Apa jika kau ingin merasa bangga, tapi pada akhirnya duniamu..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, pria itu mengayunkan pedangnya. Kepala Ahayute terlempar, dan tubuh raksasa itu ambruk tanpa nyawa. Tanpa berkata apapun lagi, pria itu meninggalkan tubuh raksasa yang telah mati. Ia berjalan perlahan, pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Apa yang bisa kulakukan untuk mengubah kejadian yang sudah berlalu? Dengan langkah gontai, tubuhnya yang penuh luka, pria itu terus berjalan, mengingat masa-masa sebelum perang ini terjadi. Ia membayangkan tawa rekan-rekannya saat di kemah suara canda yang kini telah sirna, berganti keheningan mayat-mayat yang membisu. Ia mendekati tubuh salah satu sahabatnya yang tergeletak. Dengan tangan gemetar, ia menutup mata temannya yang telah tiada, lalu berbisik, "Kenapa?
Kenapa para raksasa itu bisa menangkis Sword Aura terkuat kekaisaran? Kenapa hanya pedangku yang mampu melukai mereka? Kalau bukan karena itu, prajurit cadangan tidak perlu bertempur di garis depan, dan kalian tidak perlu mati. Ia duduk di tanah, rasa penyesalan menggerogoti hatinya. Wajahnya tampak putus asa. Tiba-tiba terdengar suara lemah. Ada yang masih hidup, yang membuat pria itu menjadi kaget. Dengan sekuat tenaga, pria itu bangkit. Ia menggunakan pedangnya sebagai tumpuan, berjalan menuju arah suara tersebut. Setiap langkah terasa berat, tubuhnya hampir roboh. Namun ia tetap gigih melangkah. Hingga akhirnya, ia menemukan sumber suara itu. Seorang wanita yang duduk bersandar di batu. Dia mendekati wanita itu, yang ternyata komandan tertinggi. Adeshan masih hidup. Namun, tubuh Adeshan kini kehilangan satu tangannya.